Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima Nafisa dengan NIM 2402050004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang volume benda dalam bidang dengan metode cakram dan cincin dan volume benda putar. Jadi, sebelum masuk ke dalam metode cakram dan cincin, saya akan menjelaskan volume sebuah benda. Volume sebuah benda dapat didefinisikan dengan luas alas dikali tinggi, seperti pada balok yaitu P kali R kali T, dan pada tabung yaitu PR kuadrat dikali T. Kalau jika benda tersebut tidak seperti balok atau tabung, seperti pada gambar ini, yang dimana objeknya tidak khusus, tidak umum, kita yang pertama-tama kita dapat partisikan bagian dari gambar tersebut. Lalu kita ambil bagian yang sudah dipartisi yang menyerupai atau mirip dengan tabung. Lalu kita misalkan alas tabungnya tuh menjadi A X I bar, dan tinggi dari yang tabung tersebut kita misalkan dengan delta X I. Lalu kita setelah itu kita aproksimasikan menjadi delta Fi mendekati A X I bar dikali delta X I. Setelah kita aproksimasikan, kita gunakan rumus atau ketentuan dari jumlah Riemann, yaitu P mendekati sigma I sama dengan 1 sampai N dari A X I bar dikali delta X I. Setelah itu baru bisa kita integralkan menjadi V sama dengan integral dari batas A ke B A X I dikali delta dx. Kenapa pada di sini jadi dx? Karena sudah kita integralkan. Lalu karena ini merupakan alas dari tabung dan alas dari tabung itu berbentuk lingkaran, yang rumusnya PR kuadrat, maka kita dapat masukkan P integral dari batas A ke B PR kuadrat dx. Berdasarkan teorema BI1 yaitu kelinearan integral tentu, konstantanya dapat kita pindahkan ke depan. Dapat kita pindahkan menjadi ini sama dengan Pi integral dengan batas A ke B R kuadrat dx. Lalu kita masuk ke metode cakram. Metode cakram itu merupakan cara menghitung luas atau menghitung volume dengan diputar atau mengelilingi sumbu X, yang dimana metode cakram itu tidak berongga atau dia padat, seperti pada contoh. Pada contoh terdapat fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Apabila kita memutar ke sumbu X, maka menjadi gambar seperti ini. Langsung kita masukkan dalam rumus, karena rumusnya ini Pi integral A ke B R kuadrat dikali dx. Karena dia mengelilingi sumbu X, maka R kuadratnya menjadi Fx. Maka integral A ke B Fx kuadrat dx. Fungsinya yaitu X kuadrat ditambah 1. Maka integral A ke B X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan dx. Lalu kita cari X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan, yaitu X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 dx. Setelah itu kita langsung integralkan yang X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 menjadi Pi 1/5 X pangkat 5 ditambah 2/3 X pangkat 3 ditambah X dengan batas, maaf di sini batasnya 0 ke 2 0 ke 2. Lalu kita masukkan X nya, masukkan batas ke X.
2 dikurang dengan yang batas bawah 1/5 0 pangkat 5 tambah 2/3 0 pangkat 3 ditambah 0. Lalu 2 pangkat 5 yaitu 32. Jadi 32/5 ditambah 2 pangkat 3 yaitu kan 8. 8 dikali 2 16. 16/3 ditambah 2 dikurang 0. Kita samakan penjemput yaitu jadi 15. 15 dibagi 5 dikali dengan 32 yaitu 96. Tambah 15 dibagi 3 dikali 16 yaitu 80. Lalu 15 dikali 2. Hasilnya 206 dibagi 15 atau bisa kita tulis 206/15 pi. Kalau kita masukkan rumus pi yaitu 3,14 bisa juga jadi 206/15 dikali 3,14. Hasilnya dekati 43,14. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode cincin. Metode cincin itu sebuah benda putar yang diputar melalui sumbu yang di dalamnya terdapat lubang atau rongga. Jadi seperti pada gambar yang ada di papan tulis ini atau yang ada di sini. Jadi kan ada sebuah kurva yang diputar melalui sumbu dan berbentuk seperti tabung seperti ini. Dan di dalamnya terdapat juga rongga yang berbentuk seperti tabung juga. Jadi untuk mencari volume benda tersebut menggunakan metode cincin yaitu dengan volume tabung besar dikurang dengan volume tabung kecil, yang dimana jari-jarinya yang volume tabung besar dapat kita misalkan dengan R2 dan jari-jari yang tabung yang kecil dapat kita misalkan dengan R1. Jadi volume tabung itu kan rumusnya PR kuadrat dikali T. Karena di sini terdapat 2 tabung, maka volume tabung besar dikurang dengan volume tabung kecil. Jadi PR 2 kuadrat karena R yang di sini kan tabung besar sudah kita misalkan dengan R2. Jadi PR 2 kuadrat dikali T dan PR 1 kuadrat dikali T. Karena sama-sama terdapat Pi, maka kita keluarkan Pi-nya menjadi Pi dikali R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dikali dengan T. Lalu setelah itu kita integralkan menjadi, karena di sini batasnya belum diketahui, maka kita tulis saja dengan batas A ke B. Integral dengan batas A ke B, Pi dikali R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dikali dengan dx. Karena pada integral ininya sudah berubah menjadi dx. Lalu sesuai dengan teorema BI1, konstanta dapat kita pindahkan ke belakang integral atau ke depan sama dengan. Jadi P sama dengan integral dengan batas A ke B dikali R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dikali dx. Atau dalam bentuk fungsi menjadi Pi dengan batas integral dengan batas A ke B fx kuadrat dikurang gx kuadrat dikali dx. Untuk lebih pahamnya dapat dilihat pada contoh soal. Tentukan volume benda yang diputar terhadap sumbu X yang terbentuk oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Di sini terdapat 2 buah kurva dengan 2 fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi Y sama dengan X kuadrat dan ini, dan Y sama dengan X. Apabila diputar terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan gambar seperti ini yang di dalamnya terdapat rongga atau cincin seperti cincin. Karena di sini belum ada batasnya, maka kita cari batasnya terlebih dahulu dengan titik potong, yaitu Y sama dengan Y. Karena terhadap sumbu X, maka kita gunakan Y sama dengan Y. Di sini X kuadrat dikurang sama dengan X. Lalu untuk menghilangkan X yang di sini, maka kita kurang dengan X juga. Kita tambah X. Jadi X kuadrat kurang X sama dengan 0. Lalu kita faktorkan X kuadrat dikurang X. Jadi X dikali X kurang 1 dengan 0. Nya X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jadi kita sudah mendapat batasnya, yaitu dengan A sama dengan 0
0 dan B sama dengan 1. Lalu kan di sini pada metode cincin terdapat dua fungsi. Kan kita nggak tahu tuh yang mana yang pertama untuk kita tulis menjadi fx dan yang untuk gx. Nah, kita substitusi antara interval 0 dan 1, yaitu kita pilih aja 0,5. Kita substitusikan ke fungsinya. Dan yang satu lagi x 0,5. Karena di sini lebih besar 0,5 daripada 0,5, maka yang menjadi yang pertamanya itu yang x, bukan yang x kuadrat. Jadi kita masukkan ke rumus dengan batas. Di sini sudah ada batasnya 0 dan 1. Dan yang pertama itu x, kita kuadratkan dikurang x kuadrat dikuadratkan dx. I-nya jangan lupa I dan batas 0 ke 1 x kuadrat kurang x pangkat 4 dx. Sama dengan Pi, kita integralkan x kuadrat dikurang x pangkat 4. Yang x kuadrat itu sepertiga x pangkat 3, yang x pangkat 4 menjadi 1/5 x pangkat 5 dengan batas 0,1. Lalu kita masukkan nilai batas kita substitusikan nilai batas ke yang sepertiga x pangkat 3 dikurang 1/5 x pangkat 5. Jadi sepertiga kita substitusikan nilai batas yang atas, 1 pangkat 3 kurang 1/5 1 pangkat 5 kurang sepertiga 0 pangkat 3/5 0 pangkat 5. Pi sepertiga 1/5 kurang 0. Pi kita sama-sama menyebut yaitu 15. 15 dibagi 3 dikali 1 yaitu 5. 15 dibagi 5 dikali 1 yaitu 3. Misalnya 2/5. Pi 2/15. Atau dapat kita tulis 2/15 Pi. Dan ini merupakan jawaban hasil dari soal yang ini. Soal tentukan volume benda yang diputar terhadap sumbu X yang terbentuk oleh kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat, yaitu hasilnya 2/15 Pi. Baik, di sini saya akan menjelaskan volume benda putar yaitu kulit tabung. Kan tidak hanya ada metode cakram dan cincin pada volume benda putar, tetapi ada juga dengan kulit tabung. Apa itu kulit tabung? Kulit tabung itu sebuah benda yang dibatasi oleh dua tabung lingkaran tegak yang sumbu simetrinya berimpit. Di sini terdapat sebuah gambar tabung yang di dalamnya juga terdapat tabung. Terdapat dua tabung yang dimana tingginya dapat kita misalkan dengan D, dan juga jari-jari yang besar, tabung yang besar dapat kita misalkan dengan R2, dan tabung yang jari-jari yang kecil dapat kita misalkan dengan R1. Kan volume tabung itu rumusnya luas alas dikali dengan tinggi. Jadi kenapa luas alasnya kita kurang? Karena kan kita mau cari yang diarsir, daerah yang diarsir yaitu kulit tabung, makanya kita kurangkan yang luas alasnya, yaitu PR kuadrat, PR2 kuadrat dikurang PR1 kuadrat. Karena yang ini yang jari-jari yang besarnya, dan yang R1 itu jari-jari yang kecilnya dikali dengan T. Karena sama, makanya kita keluarkan, kita sederhanakan, yaitu Pi dikali R2 dikurang R1 kuadrat dikali dengan T.
Setelah itu yang R2 dikurang R1 kuadrat kita kembangkan menjadi atau kita jabarkan menjadi Pi dikali R2 ditambah R1 dikali R2 dikurang R1. Yang ini tetap akan kembali seperti yang ini, seperti R2 dikurang R1 kuadrat dikali dengan T. Lalu di sini kita tambahkan 2/2, yang dimana 2-nya kita kali dengan Pi jadi 2Pi dan dikali R2 ditambah R1, yang di bawahnya kita bagi dengan yang ini menjadi per 2 dikali T dikali dengan yang sisanya R2 dikurang R1, yang dimana R2 ditambah R1 per 2 itu rata-rata dari jari-jari, dan R2 dikurang R1 itu ketebalannya. Jadi kita masukkan 2Pi dikali R, kita rata-ratanya kita misalkan saja dengan R, kita sebut aja dengan R dikali dengan T, ketebalannya kita misalkan dengan delta X. Lalu kita integralkan menjadi 2Pi dengan batas A ke B, X, R-nya sudah menjadi X dan T-nya menjadi fungsi, sebuah fungsi yaitu fx dan dx. Langsung saja ke contoh soal, yaitu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang terbentuk. Jadi kita masukkan rumusnya 2Pi batas 0 ke 2 X fx dx. Di sini X-nya X dan fx-nya yaitu yang ini X kuadrat. Jadi kita masukkan 2Pi dengan batas 0 2 X kuadrat. Fx-nya sudah kita ganti dengan X kuadrat dx. 2Pi dengan tanggal 0 ke 2, lalu kita kalikan menjadi X pangkat 3 dx. Setelah itu kita integralkan X pangkat 3 nya menjadi 2Pi seperempat X pangkat 4 dengan batas 0 ke 2. Lalu kita substitusikan fungsinya atau yang integralnya, yang ini 1/4 X pangkat 4 ke batas. Ini 2Pi seperempat X-nya kita ganti dengan batas yaitu 2 batas kurang dengan batas yang bawahnya yaitu 0. Seperempat 0 4. Nah, 2Pi 2 pangkat 4 yaitu 16, maka kita tulis saja 16/4 dikurang dengan 0. 2Pi 16/4 yaitu 4 dikurang 0 4. 2Pi dikali dengan 4 yaitu 8Pi. Jadi hasil dari contoh soal daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat sumbu Y dengan 0, garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu Y, tentukan volume benda yang terbentuk. Yang volume benda yang terbentuk itu 8Pi. Maka terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.